Ada yang nanya ke Imam begini, Kiai, apakah ada gelar Habib dalam Islam? Tidak ada. Tidak ada gelar Habib dalam Islam. Justru gelar Habib itu dipakai oleh orang-orang Yahudi, yang dimana mereka menganggap diri mereka sebagai Habibullah, kekasih Allah. Jadi Islam tidak ada dalam Islam. Sekelas Kiai berani ngomong tidak ada istilah Habib dalam Islam. Sekarang saya tanya, Habib itu dimakna Mahbub wal Muhib. Habib itu artinya dicintai atau mencintai. Berarti kalau ada yang dicintai, berarti orang itu Habib. Dalam Al-Quran begitu banyak ayat. Inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah yuhibbul shadirin, Allah yuhibbul kata. Allah mencintai orang yang taat, Allah mencintai orang yang sabar, Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah mencintai orang yang tawabin, orang yang bertaubat. Allah mencintai. Berarti orang yang dicintai tersebut adalah kalau orang yang otaknya pemikirannya luas. Kalau otaknya dangkal, ya dia cuma cari Habib dari Al-Quran, lafaz Habib yang ada di Al-Quran, ya cuma itu yang Yahudi mengaku sebagai Habibullah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Perhatikan baik-baik. Saya termasuk orang yang meyakini Imam Ubaidillah sebagai putra Ahmad al-Muhajir, sebagai cucu Rasulullah SAW. Saya juga berhusnudzon bahwa Habib Bahar ini adalah cucu Rasulullah SAW. Tetapi saya tetap akan memberikan tanggapan yang adil, minimal menurut saya. Ini kita fokus di kajian ilmiahnya dulu. Masalah bagaimana dia memanggil imat atau bodoh atau apa itu nanti ya. Ini fokus kepada ilmiahnya dulu. Ketika dulu Kiai Haji Imaduddin itu ditanya tentang panggilan Habib, jawaban beliau itu orang yang pertama kali memanggil dirinya Habib adalah orang Yahudi. Dan itu benar. Dalam Al-Quran itu ada perkataan orang-orang Yahudi itu dengan kesombongannya tentu saja. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah keturunan dari para Nabi Allah. Sehingga mereka mempersingkat kami ya anak Allah. Karena bagi mereka Nabi Allah itu dianggap putranya Allah. Dan kami keturunannya, jadi kami kan sama. Wa ahibba'uh. Jadi kalau dipotong bagian keduanya, wa nahnu ahibba'uh. Dan kami adalah para kekasih Allah. Itu karena kami. Kalau satu orang ana habibullah, kalau dipotong menjadi ana habib. Jadi kalau ada orang yang menggelari dirinya sebagai orang yang dicintai Allah, artinya ana habib, saya habib, maksudnya adalah saya orang yang dicintai Allah, yaitu memang meniru orang Yahudi berarti. Kecuali ini ada kelanjutannya. Kecuali kalau yang mengucapkan itu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan oleh Habib Bahar bahwa di Al-Quran itu Allah menjelaskan mencintai orang-orang baik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, yang mencucikan diri. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nabi Muhammad itu lengkap. Jadi memang layak Nabi Muhammad itu disebut sebagai Habibullah. Dan kalau Nabi Muhammad SAW pantas saja mengatakan ana Habibullah. Bahkan ada hadis yang tidak disebut oleh Habib Bahar, Nabi yang mengatakan ala wa ana Habibullah. Ingat, saya ini adalah kekasih Allah. Ya pantas. Bahkan yang paling dicintai oleh Allah ya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan panggilan ini kan kebiasaan saja. Bukan ajaran Islam, tapi kebiasaan kita yang mungkin tidak menyimpang dengan ajaran Islam. Sebetulnya tidak perlu dipertanyakan. Tetapi kalau Habib artinya merasa sebagai yang dicintai Allah, berarti kan merasa sebagai orang yang baik, merasa sebagai orang yang bertaubat, merasa sebagai orang yang bersuci atau mensucikan diri. Itu kan sebuah kesombongan kalau merasa. Orang-orang baik itu biasanya merasanya tidak sombong malah. Satu ya. Yang kedua, kalau secara bahasa Habib itu adalah kekasih, berarti setiap yang dikasihi namanya Habib. Ya itu memaksakan diri namanya. Kenapa? Karena tidak mesti semua bahasa itu menjadi nama. Misalnya begini, setiap orang yang masuk itu namanya dakhil, karena dari kata dakholah. Apakah lalu ada panggilan dakhil? Kan tidak ada. Setiap orang yang masuk surga itu namanya dakhilul jannah. Tidak ada panggilan ya dakhil, nggak ada ya.
Atau setiap orang yang masuk neraka itu namanya mu'adzab, disiksa. Nggak ada panggilan mu'adzab. Di Al-Quran ada. Allah menyiksa, Allah membenci, Allah akan memasukkan ke neraka. Tapi tidak ada panggilan ya dakhil, ya apa. Jadi nggak mesti menjadi panggilan. Artinya bila ada orang yang tidak mau menggunakan atau menolak panggilan itu, ya silahkan saja. Kenapa? Karena memang itu bukan sesuatu yang harus dalam agama. Pilihan saja, namanya pilihan. Orang tidak mau milih tidak ada masalah. Begitu ya kalau kita memahami ya. Dan perlu diingat, walaupun Nabi Muhammad SAW itu mengatakan dalam sabdanya, Ana Habibullah, tidak ada sahabat yang memanggil beliau sebagai ya Habib, tetapi mereka cukup memanggil ya Nabi, ya Rasul. Kadang-kadang ya Abul Qasim ya. Karena panggilan itu ada disiplinnya, ada aturan mainnya. Kalau enggak nama dirinya, yaitu alam namanya ya. Nama dirinya gitu, nama jenisnya, misalnya Muhammad ya. Kalau enggak kunyah, kunyah itu ya Abul Qasim. Kalau enggak lakob itu ya silahkan. Al-Amin itu namanya lakob ya. Al-Habib itu tidak terkenal, tidak dikenal sebagai lakobnya Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu ya. Jadi jangan orang yang menolak panggilan Habib itu dianggap menentang ajaran Islam, karena seolah-olah memanggil Habib itu ajaran agama. Bukan, itu sesuatu yang menjadi tradisi. Dan saya termasuk yang meyakini Ubaidillah itu adalah cucu Rasulullah. Tetapi ketika Ubaidillah itu hidup tidak dipanggil Habib. Kalau kita membaca sejarah bagaimana awal mula dipanggil Habib, itu kan tradisi orang Yaman sebetulnya. Dan itu tidak sejak awal. Dan berdasarkan saya sering live dengan para habaib ya, itu mereka mengatakan bahwasanya panggilan Habib pun sebetulnya nggak kepada semua orang, tapi orang-orang tertentu saja. Jadi sebetulnya bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan keilmuan dan kesolihan. Nah, kalau begitu berarti nggak layak kalau memanggil dirinya Habib. Kalau memanggil dirinya Habib karena berarti Habibullah, malah berarti merasa sebagai orang muhsinin. Itu kan kesombongan. Kalau memanggil dirinya Habib karena mungkin Habib adalah orang yang ahli ilmu, orang yang soleh, kan sama saja. Lain kalau orang yang memanggil dia Habib. Nah, itu lain ya. Ini kan ke Yahudi itu maksudnya yang mengaku dirinya. Nahnu ahibbaullah, saya adalah Habib. Nah itu ya. Jadi dari pemanaan manapun itu masalah. Kalau mengaku-ngaku sebagai anak Habib gitu ya. Ini menjadi bisa dimaklumi apabila memakai, ini juga dijelaskan oleh Habib Bahar, itu orf saja ya. Artinya kebiasaan saja. Karena mungkin sudah berubah sekarang kebiasaannya, bahwasanya orang itu kalau keturunan Rasulullah dipanggilnya Habib, ya sudah itu namanya urf ya, kebiasaan. Dan Habib Bahar membawakan kaidah bahwa al-adatu muhakkamatun. Ya, kita memberlakukan orang itu sesuai dengan kebiasaannya, itu salah satu dari etika. Ini sudah pernah dijelaskan oleh Ketua MUI Kiai Khalil Nafis ya, jajaran petinggi MUI lah. Beliau mengatakan kalau itu masuk kepada kita menghormati orang, ya berarti harus menghormati orang sesuai dengan adatnya. Mereka sudah biasa dipanggil Habib, ya sudah dipanggil Habib. Dalam rangka kita memberikan tamayuzat ya, memberikan perbedaan. Oh ini namanya keturunan Rasulullah, kita panggil Habib. Ya kalau kalian tidak percaya ya silakan, itu kan urusan kalian yang tidak percaya. Saya kan bicara atas dasar saya yang percaya dan yakin, begitu ya. Yang kedua, ini hadis. Perhatikan, saya jawab langsung, saya jawab. Ini hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, habat alaihi Jibril. Faqala Jibril, ya Muhammad, inna Allah yukrimuka salam. Faqala ya habibi. Apa kata Rasulullah? Jibril datang kepadaku dan Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam untukmu, dan Allah berkata, ya habibi, wahai kekasihku. Habib bukan? Habib bukan? Habib bukan? Satu hadis. Hadis yang kedua, habata ilayya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil. Faqala Jibril, ya habibi Muhammad. Rasulullah, telah datang kepadaku Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Kemudian Jibril berkata, wahai kekasihku Muhammad. Ada nggak kata Habib di situ? Ada nggak kata Habib di situ? Kita kalau marhaban ayo semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam
Orang kayak gitu pintar banget bro. Pintar banget. Pintar banget. Ngerakan Banten siap. Coba bayangkan dia bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Coba kalian bayangkan. Iman, kau bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Berarti jangan sampai lidah kotormu menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Haram. Dia kan ngomong nggak ada dalam ajaran Islam. Berarti pantas nggak lidah kotornya dia? Nggak pantas. Untuk mengucapkan Muhammad Habibullah. Jadi orang kok goblok banget heran sih. Hah? Ngaji mana goblok orang benar lagi. Kemudian di bagian ini Habib Bahar menyampaikan dua macam hadis. Kalau hadis yang pertama itu masih bisa kita jumpai dalam kitab Tarikh Baghdad karya Khatib Al-Baghdadi. Tapi kalau hadis yang kedua itu la aslah, tidak ada sanadnya. Dalam hadis yang pertama itu innallaha yaqra'u 'alaikas salam, wahai Muhammad sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan Allah berfirman habibi, wahai kekasihku. Jadi Allah memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan habibi. Itu berarti jelas Nabi Muhammad ya Habibullah. Itu berarti benar kalau kita memanggil Nabi Muhammad itu ya Habib. Kalau kita berjanjikan ya Habib salam alaika. Setidaknya ada ajarannya, tetapi itu kan memanggil Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ini dianggap sebagai turunan kepada orang-orang soleh, lagi-lagi itu ya orang-orang soleh saja dan bukan dirinya yang memanggil. Jadi orang-orang soleh itu tidak memanggil dirinya Habib, tapi orang yang memanggil mereka Habib, begitu ya. Karena kalau dirinya yang mempertegas sebagai Habib dalam kategori seperti ini, makna yang dicintai Allah atau dicintai orang lain atau masuk kepada kategori orang baik, orang suci dan sebagainya, itu yang pantas ya Nabi Muhammad SAW, karena beliau tentu orang suci, tentu dicintai, sudah pasti dicintai Allah. Kalau yang lain kan siapa yang tahu? Nah, kira-kira kan begitu. Jadi biar tahu letak persoalannya itu seperti apa. Kalau orang yang tidak baik tapi merasa baik lalu menganggap dirinya Habib, ya masuk kepada yang Yahudi itu. Kalau Habib artinya adalah sebagai makna secara hakiki luwawi, yaitu orang yang dicintai Allah. Tapi kalau Habib hanya sebatas urfi, Habib Bahar juga menjelaskan itu, sebatas kebiasaan saja yang dipakai di satu tempat, ya nggak ada masalah toh. Sama dengan manggil ustadz, karena kebiasaan orang mengajar kan begitu, nggak mesti alim, enggak. Tapi kalau mengajar Iqra pun panggil ustadz ya panggil. Lalu kita memanggil dia atas dasar kita menghormati dia, ya boleh-boleh saja. Dan disitulah letak ajaran agamanya. Artinya sebetulnya bukan masalah memanggil Habibnya, tapi ajaran agamanya adalah beretika atau juga tidak melawan kebiasaan, selama kebiasaan itu atau urf itu tidak bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena ada perkataan Ibnu Muflih itu, la yambawi al-khuruju minal adati malam takun muharramatan. Kebiasaan itu selama tidak berupa barang haram itu tidak boleh kita keluar. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan efek gesekan. Jadi tradisi apapun di satu tempat selama tidak mengusik atau tidak bersinggung dengan hukum syariat, tradisi pakai baju batik lah, tradisi manggil bapak, tradisi manggil ini, tradisi manggil itu, kalau hanya tradisi itu harus dipatuhi. Karena itu adalah cara kita menghormati, selama tidak menyinggung atau tidak bertentangan dengan agama Islam. Misalnya tradisi mabok, tradisi telanjang, tradisi kawin berhubungan di luar nikah, itu tradisi yang tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena sudah bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian kalau hadis yang kedua itu tidak ada asalnya. Jadi tidak ditemukan hadis itu dalam kitab-kitab nasab, dalam kitab-kitab hadis ya, yang ucapannya berasal dari Jibril. Jadi malaikat Jibril yang memanggil ya Habibi kepada Nabi Muhammad. Nah, itu hadisnya masalah ya. Sebetulnya kalau masalah Nabi dipanggil Habib ya banyak. Nabi mengaku diri sebagai Habib ya ada. Ana Habibullah ada. Nabi dipanggil Habib oleh Allah juga ada ya Habibi. Nabi kita memanggil beliau sebagai Habib juga ada. Yaitu kalau kita bersolawat ya Habib salam alaika. Jadi begitu ya. Ya ini polemik yang ya kalau kamu mau berdebat ya berdebat, nggak akan ada selesai-selesainya juga. Jadi ya tidak mesti bicara siapa yang benar siapa yang salah.
Ya, kalau mau dianggap itu ajaran Islam ya boleh saja, tapi bukan masalah panggilan Habibnya, tetapi kita mengikuti adat atau tradisi yang ada. Artinya tradisinya itu kalau sudah cucu Rasulullah dipanggil Habib ya Habib. Ya. Tapi sekali lagi kalau tidak percaya bagaimana lagi, namanya nggak percaya. Saya kan berbicara dengan yang percaya kan begitu ya. Mungkin banyak lagi hal-hal yang lain tentang ini yang saya bagi di sesi selanjutnya. Kemudian ada juga bodoh lah, ngajak-ngajak orang pinter apa bodoh lalu jawab bodoh, itu tidak elok lah. Ya, pendakwah itu tidak sepantasnya seperti itu, siapapun ya, termasuk Habib Bahar ya. Kenapa? Karena ajaran berkata-kata yang baik itu adalah mengikat kepada siapapun, apalagi di depan banyak orang, apalagi ada anak-anak juga di situ. Tidak elok lah, apalagi sampai meragukan keilmuannya, belajar di mana, belajar di jangan-jangan muridnya Zaitun dan sebagainya. Itu sudah narasi-narasi yang provokatif justru ya. Saya kira para habib yang lain juga tidak akan setuju dengan hal itu. Terlepas dari jangankan cuma meyakini, para habib sendiri yang sudah tentu meyakini nasabnya tidak akan setuju. Saya sering mendengar dari habib-habib yang live di konten saya tidak suka dengan narasi-narasi provokatif dari siapapun gitu ya. Ya misalnya berdalih itu kan membalas, ya silahkan ya. Kita itu memang selalu punya pembenaran untuk apa yang kita kerjakan, tetapi orang lain juga berhak menilai ya, selama itu dohir ya. Bukan menilai hati orang tapi menilai apa yang terucap. Allahumma hdina hadasa